Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akhirna bit taqwa wa akhirna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyyan. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan nikmat, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa melangkahkan kita, bisa kumpul bersama dalam rangka mencari ridhonya Allah melalui pengajian yang mudah-mudahan apa yang kita citakan dan kita maksud mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam sama-sama kita lipat curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkenan memberikan syafaat buat kita semua sehingga kita bisa masuk surganya Allah dengan ridhonya Allah diiringi dengan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah bulan ini adalah bulannya Allah atau disebut dengan bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Rajab ini melipat gandakan pahala hambanya yang beribadah kepada Allah. Yang dulunya bulan-bulan kemarin satu kebaikan dibalas 10, tapi alhamdulillah pada hari ini dan bulan ini kebaikan yang kita lakukan satu kebaikan satu dibalas dengan 70 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mudah-mudahan ibu-ibu di dalam bulan Rajab ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, bisa bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan-bulan kemarin dari mulai bulan Rabiul Awal kaum muslimin dan muslimat ramai mengadakan acara maulid. Kalau bulan ini pindah lagi yaitu acara Isra Mi'raj. Sebenarnya ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita memperingati acara Isra Mi'raj itu bukan memperingati Nabi, beda dengan maulid. Kalau acara Isra Mi'raj itu adalah acara ulang tahun sholat. Jadi acara ulang tahun sholat, karena di dalam bulan Rajab ini tepatnya tanggal 27 Rajab, di situ Allah Subhanahu
diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan umatnya satu kewajiban yang diberikan oleh Allah berupa sholat. Sebelum itu sholat 5 waktu itu belum diwajibkan. Paling yang dikerjakan hanya sunah-sunah saja. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'rajkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang perjalanan Isra itu yang dilakukan hanya sholat sunnah. Ketika sampai di Masjidil Haram, sholat sunnah 2 rakaat. Di tempat-tempat yang lain pun yang didapat disampaikan oleh Rasulullah sholat sunnah. Namun ibu-ibu yang saya muliakan, sejarah sholat itu didapatkan ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, yang artinya Rasul diangkat dari bumi ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu saya muliakan, ketika Rasul diangkat oleh Allah naik langit pertama, Rasul berjumpa dengan penduduk langit, dan penduduk langit ini bukan manusia, akan tetapi penduduk langit ini isinya malaikat semua. Bukan jumlah jutaan, triliunan yang ada di langit pertama itu, semuanya malaikat semua. Namun aktivitas kegiatan mereka di langit itu bukan pekerja, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah. Semenjak malaikat diciptakan oleh Allah, malaikat terus berzikir terus. Jadi semenjak diciptakan oleh Allah, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berzikir sampai kapan? Sampai nanti terjadi hari kiamat. Jadi sekarang pun di langit Mahrami banyak malaikat pada zikir. Kalau ibu ragu nggak percaya, silahkan naik ke langit. Kalau pengen buktiin apa iya emang di langit itu penduduknya malaikat, dan malaikat itu zikir semua. Nah, bagi umat Nabi Muhammad, ibu-ibu, tidak harus setiap hari, setiap waktu itu berzikir kepada Allah. Asal ada kesempatan, ada waktu zikir kepada Allah, yang zikirnya itu apa saja yang dibaca, maka manusia, terutama umat Nabi Muhammad, akan meraih pahala malaikat yang berzikir di langit dari semenjak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau kita zikirnya ibu-ibu cuma 5 menit, tetap pahalanya mah dapat pahala kayak malaikat yang zikir di langit. Alhamdulillah, itu nggak perlu lama. Makanya kita ibadah itu jangan pengen ibadahnya kayak malaikat nggak kuat. Malaikat mah nggak berhenti zikirnya. Kalau ibu-ibu pengen nyamain zikirnya kayak malaikat, nggak kecandak masak, nggak kecandak nyuci, nggak kecandak melayani suami. Cukup umat Nabi Muhammad mah zikir 5 menit atau 2 menit, tapi pahalanya nggak beda dengan pahala malaikat yang zikir yang ada di langit. Alhamdulillah. Diangkat lagi Rasulullah naik ke langit kedua. Ini sejarah sholat, ibu-ibu. Jaga kita ini sholat biar ada khusyuan, biar ada semangatan. Apa sih pahalanya orang sholat itu? Jangan kita sholatnya kayak dikejar-kejar. Jangan sholatnya kayak burung mandi. Naik ke langit kedua, ternyata isinya malaikat lagi. Terus malaikat
Cuman malaikat di langit kedua ini pekerjaannya cuma ruku terus itu. Dari kapan? Dari semenjak diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat baru berhenti. Ibu-ibu pengen rukunya pengen kayak ruku malaikat, enggak kuat. Paling-paling jangan kayak malaikat 10 menit kita ruku. Bukannya kita ngangkat tangan kami Allah liman kami ke paling yang dipegang pinggang kita ibu. Kalau kelamaan rukunya, kadang-kadang imamnya agak kendor. Pas rukunya kan udah lama, kata kita lamaan rukunya. Imam belum mampu ngangkat kepala, kita sudah ngangkat kepala duluan. Lama banget imam. Ruku lagi kadang-kadang. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam sholat itu kan ada ruku. Berapa kali kita sholat ruku itu? Setiap rakaat kita ruku. Sholat zuhur 4 rakaat. Setiap rakaat ruku 4, 3 maghrib. Terus isya 4. Subuh 2, jumlahnya ya 17 sama dengan rakaatnya kita ruku. Dengan ruku 17 rakaat sehari semalam ibu-ibu, padahal rukunya enggak 5 menit aja. Hari yang sini kalau sholat rukunya 10 menit aja. Ibu kalau sholat ruku berapa menit perkiraan? Paling juga 1 menit, paling juga 2 menit. Bahkan dalam hukum fikih syarat ruku itu yang penting kita tumak ninah, dan tumak ninah itu ukuran baca subhanallah. Kan gak semenit-menit aja nih ibu, gak semenit aja. Langsung kita ruku, bangun lagi. Apalagi sampai 10 menit. Malaikat mah di langit sampai hari kiamat di ruku terus malaikat. Tapi walaupun begitu kita ruku cuma ukuran subhanallah paling berapa detik kita ruku, tapi pahalanya enggak kalah dengan pahala malaikat yang ruku di langit. Apalagi kitanya sambil bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu pasnya itu kan kalau ruku bacaannya 3 kali, kurang dari 3 kali makruh, berarti 2 atau 3. Artinya sama sah ibu, kalau kita ruku nggak baca-bacaan subhanallah, sah apa? Bacaan masunah. Jadi bacaan masunah. Kalau sendirian disunahkan 11. Kalau jadi imam jangan 11, takut ditinggal kabur makmum, atau sekarang lagi makmumnya kapok, nggak mau ikut ke makmum lagi. Udah ukurannya sedang-sedang saja, yaitu cuma 3 kali bacaannya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 3 kali itu pahalanya sama dengan pahala malaikat yang ruku di langit, bahkan bisa melebihi. Naik lagi Rasul ke langit ketiga, ternyata yang dijumpai oleh Rasul malaikat juga. Berarti penduduk malaikat itu gak ada makhluk yang lain selain malaikat, semuanya malaikat. Cuman beda, langit ketiga malaikat pada sujud terus, nggak bangun-bangun. Cuman pernah sekali mengangkat kepala ketika Rasul itu dimi'rajkan. Rasul membacakan salam kepada malaikat, malaikat mengangkat kepala dengan menjawab salam Rasul, setelah itu kembali sujud lagi. Makanya di dalam sholat itu sujud itu 2. Yang lain 1 ruku, 1 sujud 2 kali. Itu sejarahnya ibu-ibu. Kenapa sujud 2 kali? Sebab ketika itu malaikat sujud,
Rasul datang, karena menghormati Rasul, malaikat bangun, menjawab salam, lalu sujud lagi. Maka diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat itu sujudnya 2 kali. Kalau sujudnya sekali, nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Jadi 2 kali. Terus naik lagi. Nabi Muhammad diangkat langit ke-4 terjana. Ternyata malaikat yang langit ke-4 itu lagi baca tasyahud. Baca tasyahud, ya, duduk tasyahud, baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah, balik lagi sampai hari kiamat. Ketika Rasul pulang dari Mi'raj dapat sholat, ternyata di dalam sholat itu ada tasyahud. Ada tasyahud, bahkan masuk rukun sholat, tasyahud akhir itu. Makanya siapa orang yang melaksanakan sholat bakal meraih pahala yang ibadah ada di langit. Ya tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus sampai selesai, sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau rakaat pertama bangun lagi, kalau tasyahud pertama kita bangun lagi, tasyahud akhir kita lanjutkan dengan baca sholawat kepada keluarga, ya, keluarga Nabi sampai assalamualaikum. Jadi baca tahiyat. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, tasyahud ini adalah akhlak tata krama bagi orang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya mah ibu-ibu, sholat itu ketika Rasul belum dimi'rajkan, sholatnya bukan seperti sholat kita yang kita kerjakan. Tahu sholatnya bagaimana? Tapi sholat belum diwajibkan, cuma sunnah saja. Nah, ketika diwajibkan sholat 5 waktu, maka barulah ibu-ibu yang saya muliakan, sholat 5 waktu subuh pun belum wajib melaksanakannya. Pulang dari Mi'raj Rasul malam, subuh itu belum wajib, Rasul belum melaksanakan sholat subuh karena belum ada prakteknya. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasul, sholat 5 waktu itu adalah zuhur. Jadi zuhur. Makanya zuhur mah ibu-ibu yang saya muliakan, waktunya luas. Ya, silakan sholat zuhur. Setelah itu habis sholat 5 waktu adalah waktu mustajabah. Waktu yang bila mana kita minta sama Allah, doa kita bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak harus ke Mekah ibu-ibu, nggak harus ke Mekah. Orang Indonesia itu punya waktu mustajabah, waktu ijabah atau saatul ijabah, di mana kalau kita mohon sama Allah berbarengan dengan waktu tersebut, maka doa kita bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ibu-ibu kalau kita berdoa itu kita istighfar dulu. Ya, walaupun memang saatnya saat ijabah, kalau kita mau berdoa baca istighfar dulu biar doa kita, dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca istighfar. Berapa baca istighfar? Terserah kita. Kalau bisa mah ibu-ibu istighfarnya yang banyak. Kalau bisa mah. Sebab apa hikmah dari istighfar itu ibu-ibu? Hikmahnya man aroda ayyakuna lahu badanun sorobirun wa lisanun zakirun wa qalbun khasi'un fa alaihi bi
min kasrati istighfar ala muslimin wal muslimat. Barang siapa yang pengen badannya punya badan yang selalu bersabar, punya mulutnya selalu berzikir. Kalau ibadah artinya pengen khusyuk, maka berbanyak istighfar buat muslimin dan muslimat. Jadi ibu, artinya kalimat tersebut, siapa orangnya yang pengen punya badannya sabar. Sabar apa? Menghadapi ibadah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi ujian. Kuncinya berbanyak istighfar. Apa istighfar? Astagfirullah al-azim, paling pendeknya. Nanti badan kita sabar. Sebab manusia itu tidak lepas dari ujian. Manusia tidak lepas dari musibah. Manusia, ibu-ibu, harus bersabar di dalam ibadah, apalagi sholat. Jadi yang paling berat itu ibadah itu sholat. Kalau haji juga berat, walaupun memang capek, haji juga berat. Bahkan yang sudah berangkat pengen berangkat lagi. Umroh, walaupun capek tidak berat. Yang udah berangkat pengen berangkat lagi. Tapi kalau sholat, ibu-ibu yang udah sholat nggak pengen sholat lagi. Siapa yang katakan berat sholat itu? Bukan manusia. Yang ngomong berat itulah yang langsung mewajibkan sholat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sesungguhnya sholat itu berat terkecuali orang yang sudah khusyuk di dalam sholat. Ini biasanya kalau punya tetangga diajak sholat nggak mau, udah biar kita maklumin, sholat itu berat. Kalau umpama ada orang azan, bapaknya masih ngopi terus, beratkan ninggalin kopi daripada sholat, ya dimaklum, sebab sholat mah berat. Apalagi sholat malam. Makanya kalau kita pengen berat, kata di dalam kitab diterangkan fa'alaika bi kasratil istighfar, berbanyak baca istighfar. Buat siapa? Terutama buat kita. Yang kedua, buat orang tua kita. Yang ketiga, buat muslimin dan muslimat. Bagaimana istighfarnya? Mungkin sering kita baca di sholat. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafalkan ibu ya, hafal istighfar itu. Terus kalau kita baca istighfar, pahalanya berapa? Kalau baca istighfar sekali, kalau kita baca istighfar satu kali, mendoakan kaum muslimin dan muslimat, mendoakan supaya diampuni dosanya dengan istighfar muslimin dan muslimat, maka bakal dikasih pahala oleh Allah dengan jumlah muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Kalian insya Allah muslim semua. Ya walaupun secara ibadah ya masing-masing, artinya ada yang betul, ada yang berada males. Tapi statusnya kan muslim, statusnya Islam. Berapa jumlah penduduk di Galia yang sudah masuk akil balik? Berapa satu kecamatan Sukaindah muslimnya? Kalau satu kabupaten, satu negara, satu dunia, atau dunia, seluruh dunia muslimnya ada berapa itu? Gak tahu kan kita? Penduduk Indonesia, wabil khusus seluruh dunia ini muslimnya itu ada berapa? Kalau kita baca istighfar sekali, ibu ya, umpama
umpama muslimnya di dunia ini saat ini ada 10 miliar umpama seluruh dunia, ya, muslimnya ada 10 miliar. Nah, kalau kita baca istighfar sekali itu pahalanya 10 miliar. Kalau penduduk muslimnya ada 100 triliun di dunia ini, maka satu kali kita baca istighfar bakal dikasih pahala 100 triliun. Itu sekali, Ibu. Sekali. Ya tinggal jumlah. Tadi kan al-ahya buat muslim yang masih hidup. Kalau kita baca istighfarnya dilanjutin al-ahya minhum wal amwat. Juga bukan sekedar muslim yang masih hidup, tapi muslim yang sudah meninggal. Berarti kalau kita jumlah itu dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, orang Islam jumlahnya ada berapa? Ya, orang Islam jumlahnya ada berapa di dunia ini yang sudah meninggal, yang masih hidup? Nah, kalau kita pengen tahu pahala istighfar kita ketika dibaca satu kali, itu jumlah muslim muslimat yang sudah meninggal yang masih hidup ada berapa? Kalau jumlahnya sekian, maka pahala kita sekian, Ibu. Enak kan dari pahala, Ibu. Ya, dari pahala. Apalagi 2 kali. Ya. Apalagi 2 kali. Apalagi 3 kali bacanya. Makanya paling tidak itu, ibu-ibu paling tidak minimalnya itu 3 kali habis sholat itu. Astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sekali balik lagi astagfirullah, selesai balik lagi. Ya, kalau pengen banyak pahala, apalagi ini bulan Rajab, ya, itu kan 1 kali dibalasnya sekali. Kalau bulan Rajab mah 1 kali dibalasnya 70. Kalau umpama 1 kali kita baca istighfar, pahalanya 1 miliar dengan jumlah muslimin muslimat di dunia, dikali dengan 70, itu baru 1 kali. Ibu pahala banyak, luar biasa. Ya. Pahala istighfar, ya, pahala istighfar. Jadi pahala istighfar 1 kali bakal dibalas dengan jumlah muslimin dan muslimat yang ada di dunia, jumlah yang hidup, jumlah yang mati ada berapa? Ya, Ibu sudah berapal semua, Ibu. Ya. Saya si alam muslimin muslimat itu 1 kali. Terus dilipat gandakan dengan 70. 1 kali kita baca istighfar pahalanya kan 70. Ya, tinggal hitung aja, nanti Ibu kalau nanti bawa kalkulator tinggal hitung ibunya. Ya. Akhirnya udah hitung udah banyak, akhirnya takut kebanyakan, berhenti istighfar. Ya. Jadi manfaat istighfar pertama bakal dikasih kesabaran, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah. Yang kedua, manfaat istighfar itu ibu-ibu bakal dikasih mulut kita ini selalu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang berakhir, bukan karena kita lancar zikirnya, akan tetapi Allah yang memberatkan bibir kita. Ibu-ibu ngurusin mulut ini capek. Untung setiap manusia dikasih mulutnya 1. Coba kalau dikasih 2. Belum masalah ibadah, masalah makanan mulut 1 ini capek sampai kerja siang malam. Padahal mulut 1. Kalau andaikan mulutnya 2, di depan 1, belakang 1. Di depan ada tukang bakso, manggil tukang bakso. Di belakang ada tukang mie ayam, mulutnya di belakang mah mie ayam.
tidak repot. Ya. Masalah ekonominya satu pun repot. Yang lebih repot lagi ibu-ibu yang saya muliakan, ini mulut kita ini sulit, susah untuk berzikir kepada Allah, susah untuk baca Al-Quran. Padahal mah, ya mulut kita itu ya gampang digerakkan. Ya. Iya, dan berbuat kebaikan itu susah. Padahal mah, ya suara masih bagus, ngomong masih jelas, tapi sulit. Kenapa? Mungkin dosa kita yang mengunci mulut kita. Makanya ibu yang saya muliakan, supaya zikir mulut kita ini lancar, banyak istighfar. Jangan kita istighfarnya cuma kehilangan duit, astagfirullah gimana, tadi saya taruh duit, baru kita istighfar kepada Allah. Ya, giliran dosa kita berat. Ya. Itu ibu-ibu, mulut kita satu sulit ngurusnya. Terus ibu-ibu yang saya muliakan, nanti di akhirat Allah bakal timbang mulut kita. Mulut kita bakal ditimbang, disamakan dengan langit dan bumi. Nanti yang sebelahnya Allah kumpulkan langit dan bumi, yang sebelah timbangan lagi mulut kita. Ternyata ketika ditimbang, yang lebih berat itu mulut. Padahal ibu bumi kan berat 7 lapis, langit 7 lapis, dikumpulin sama Allah jadi satu, ditaruh sebelah timbangan, separuh laginya mulut. Tapi ketika ditimbang yang berat itu mulut, ya, ditimbang yang berat itu mulut. Karena memang apa? Karena memang dari mulut ini ibu-ibu, ya. Kenapa bisa berat? Dari keluar mulut ini banyak zalim gara-gara mulut, banyak gibah dari gara-gara mulut. Ya. Belinya mah di warung 2.000, ngobrolnya mah 2 jam. Kalau belanja mau beli cabai 2.000, ngobrol 2 jam. Akhirnya lupa di rumah nyalain gas, lagi masak air. Pas ingat, waduh kayaknya kering ini airnya, pulang buru-buru, cabainya ketinggalan. Pas sampai rumah, astagfirullah, cabai itu bawa balik lagi, ngobrol lagi. Kadang-kadang seperti itu dari mulut kita ini. Jadi apa mulut? Padahal yang lain mah ibu-ibu angaukan pada di muka kita ini. Mata 2, telinga 2, hidung 1, boroknya 2, bukan hidungnya 2, ya, mulut 1. Tapi mendingan ngurusin yang 2 daripada yang 1. Secara ekonominya mata nggak terlalu seberapa, telinga ya seberapa. Kalau capek mata mah gitu. Ya, kalau matanya, kalau hidung bisa kita supel. Tapi kalau mulut mah ibu-ibu yang saya muliakan susah. Jadi makanya kalau kita pengen mulut ini selalu berzikir kepada Allah, enak untuk baca Al-Quran, kuncinya berbanyak istighfar kepada Allah, istighfar buat orang tua kita, istighfar buat muslimin dan muslimat saudara kita yang istighfarnya tadi sudah dibacakan. Nanti mulut yang gerak sendiri, mulut yang gerak sendiri. Ya, kalau sekarang kita susah banget, ya, mau zikir, baca, pegang tasbih belum seputaran udah jatuh. Baca Al-Quran belum dapat selembar udah angok. Ini tadi astagfirullahaladzim li wali jami'il muslim. Jadi ke bawah semua. Ya. Jadi ke bawah semua astagfirullahaladzim li, artinya buat saya kita sendiri pribadi, wali gaya, buat kedua orang tua kita,
wal jami'il muslimin wal muslimat, buat semua orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, ditambah al-ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah meninggal. Jadi ke bawah semua ini. Ya, al-ahya min wal amwat diakhiri wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Kalau yang panjang, ya, kalau yang panjang, nanti kita diampuni dosanya, orang tua kita diampuni dosanya, muslimin dan muslimat kebahagiaan semua, ya. Terus kitanya bersih badannya dari dosa. Kalau sudah bersih badannya dari dosa, insya Allah anggota badan kita mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang saya kembali lagi, yang paling sulit ngurusin anggota badan itu mulut. Salah masuk ke mulut kita itu berakibat fatal. Yang masuk barang haram yang dimakan ke mulut kita, masuk ke dalam perut kita, jadi daging di badan kita, maka ibu-ibu berat di badan kita, kaki kita berat, tangan kita berat. Yang ketiga, ibu-ibu, orang yang istighfar itu bakal dikasih khusyuk oleh Allah di dalam beribadah. Barangkali kalau ibu-ibu maksud, ya, namanya rajin ngaji, kalau ibadah itu khusyuk. Kalau saya terus terang, ibu-ibu sholat itu belum bisa khusyuk, ngaji juga belum bisa khusyuk. Kalau orang khusyuk itu ibu-ibu, kalau contohnya ibu-ibu lagi lihat sinetron, lagi khusyuk banget, ada kucing liwat juga enggak rumah, ada suami lewat juga enggak, saking khusyuknya lagi nonton TV, ada yang lewat di sampingnya pun enggak tahu. Sholat pun ketika kita khusyuk, baik ada godaan apa aja nggak tahu gitu. Ngaji pun sama. Kalau ngaji belum bisa khusyuk. Khusyuk itu badannya harus tegak, badannya harus konsentrasi. Itu namanya ngajinya khusyuk. Makanya saya belum bisa khusyuk. Duduk aja ibu-ibu kadang-kadang kakinya pindah lagi, ya, terus digeser lagi. Sebenarnya bukan karena penyakit ibu, maaf ya, dipindahin kakinya. Sebenarnya bukan karena penyakit, karena belum bisa khusyuk kita ya. Iya kan saya bilang, kalau orang khusyuk mah nggak peduli ada apapun, nggak peduli tetap enakan ya. Baik yang didudukinnya itu tempatnya kurang bagus tetap aja. Yang namanya orang khusyuk. Jadi walaupun di badan kita ada rasa sakit nggak dirasakan, paling setelah selesai baru bisa dirasakan. Ya. Tapi intinya mah ya belum bisa khusyuk, ya, belum bisa khusyuk. Matanya belum khusyuk, telinganya belum khusyuk, mulutnya belum khusyuk, kakinya belum khusyuk. Ya. Tapi walaupun begitu, yang namanya ibu-ibu yang saya muliakan, walaupun belum khusyuk lah ibu-ibu, ya. Kita kan tingkatnya tingkatan bawah di dalam ibadah, ya. Belum tingkatan para nabi, para rasul kita. Jadi kalau kita dipaksakan pengen khusyuk banget, badan kakinya sakit dirasain terus, insya Allah kurang dari manis sekali nggak bisa bangun. Ya. Akhirnya apa ibu? Gara-gara kita maksain pengen khusyuk, Selasa depan nggak ikut ngaji. Enggak, malu. Kemarin aja ngaji bangun gak bisa bangun, akibat maksain khusyuk, ya. Jadi gak apa-apa, ya. Yang duduk, yang didudukin kita itu bakal jadi saksi. Kita duduk bakal jadi saksi, ya. Jadi kalau pengen saksinya itu buminya lebaran, ngajinya sonjol, biar ada lebaran tempat duduknya. Kalau bisa berbagi, insya Allah diajiin. Ya. Jadi khusyuk mah nggak perlu dipaksain, khusyuk mah nanti bakal keluar dari hati kita.
kita yang tadi setelah keluar dari hati kita nanti bakal merata ke badan kita, ya nanti bakal dirasain oleh kita. Jadi kuncinya itu nggak mahal, kuncinya itu nggak berat, dan ibu-ibu pun bisa semua. Yang penting melaksanakannya ibunya mau. Tadi istighfar tadi. Istighfarnya apakah harus setelah sholat? Enggak. Apakah ketika kita baca istighfar harus punya wudu? Enggak. Dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan baca astagfirullahaladzim, melihat mobil lewat astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat. Pada suaranya ada apa bu, melihat mobil bagus, kapan saya pengen punya mobil? Ya sama, ya, duduk lagi, ya, baca istighfar lagi. Kenapa bu? Mendengar di samping gelangnya gede, ya, dapat istighfar lagi. Kapan saya pengen kayak itu? Akhirnya suaminya stres, ya, pengen laki, ya, apa istrinya. Jadi istighfar dimanapun ibu-ibu, ya dimanapun, sambil masak bisa. Ya, sambil nyetrika bisa. Sebab sama dimanapun kita berada, bikin dosa pun bisa. Istighfarnya pun sama. Itu keistimewaan dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Musa, kalau bikin dosa, mau tobat itu harus datang ke Mekah. Jadi tobatnya harus di Mekah. Kalau tobatnya nggak di Mekah, nggak terima tobatnya. Nabi Adam tobatnya pun sama, bahkan bikin maksiat satu kali itu tobat sama Allah, istighfar sama Allah hampir 200 tahun lebih baru diterima tobatnya. Itu Nabi Adam bikin dosa sekali, baca istighfar, minta ampunan 200 tahun lebih baru diterima. Kita main ibu tempatnya bertentu. Mau tobat sama Allah lagi di dalam baca istighfar sah. Yang penting keluar dari hati. Lagi kita duduk sah, nggak harus ke Mekah kita baca istighfar dimanapun. Itulah keistimewaan buat kita, yang penting kita yang mau. Jadi intinya ibu yang saya muliakan, ya mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini kita sama-sama bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, umur yang barokah, umur yang bisa dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Syaban akan dilipat gandakan pahalanya yang tadi 70 menjadi 700. Ya nanti mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai ketemu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan pahalanya satu kebaikan 700.000. Ya, jadi kita minta doa. Makanya ibu itu yang tadi sebenarnya bukan sholawat ibu. Ya Allah baliklah, itu bukan sholawat. Ya doa itu mah, tapi nggak apa-apa dibuat sholawatan. Ya cuma bedanya begitu lah ibu. Ya Allahumma barik lana fi Rajab itu bukan doa, tapi dibuat selawatan. Ya, artinya jangan salah tafsir kita. Ayo kita baca selawat. Allahumma barik lana itu doa, tapi doa dibuat selawatan. Gak apa-apa. Minta dipanjangkan umurnya. Ya. Minta dipanjangkan umurnya. Jadi mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari tempat ini dosa kita diampuni, diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda, sehingga kehidupan kita yang tadinya kurang baik dalam masalah ibadah, mudah-mudahan dengan dikasih ilmu oleh Allah, ibadah kita tanpa mata, rezekinya yang barokah, yang lancar buat ibadah. Anak-anak kita juga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, satu amalan di dalam bulan Rajab, jangan lupa kalau bisa setiap malam itu baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Ya. Setiap mau tidur atau habis sholat isya baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Hikmahnya kata Rasulullah, para siapa yang membiasakan baca surat Al-Ikhlas dalam bulan Rajab dengan jumlah 12 kali, maka ketika jasadnya dimasukkan ke alam kubur, tanah tidak mau menerima, minta diangkat jasadnya itu, rohnya itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Ya, 12 kali kita baca, mau tidur. Insyaallah nanti roh kitanya ibu nggak mau ditaruh di bumi. Buminya nggak mau. Saya mah tempat kotor. Roh ini mah roh suci. Harus ditempatkan tempat yang suci. Ya, jadi hikmahnya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup pengajian kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa shir anna qurbatana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.